Halo semuanya, selamat datang di Rumah Putih dan ini adalah ruang kerja gue. Ya, kenalin, gue Andika. Di sini gue akan membahas seputar produktivitas. Terutama gue akan membahas mengenai tools atau alat-alat atau gadget yang mendukung segala produktivitas gue. Untuk video pertama, gue akan membahas tentang salah satu produk yang menurut gue tuh bisa mendukung produktivitas. Dan ini adalah challenge di mana produk ini tuh punya positioning yang ada di tengah-tengah antara laptop dan handphone. Video pertama ini gue akan membahas tentang si Galaxy Tab S8 Plus. Gua tuh punya rasa ragu ya ketika gua mau pindah dari laptop ke tablet, sebenarnya bisa atau enggak. Dan di sini gua akan mengujinya. Ya. Oke, sedikit info mengenai skenario kerjaan gue. Rata-rata gue menggunakan Google Drive sebagai platform kerja gue. Ada Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Itu ya. Dan gue juga biasanya tuh untuk kerja lebih kepada penggunaan sosial media kayak YouTube, Instagram, TikTok. Secara garis besar pekerjaan gue itu adalah monitoring, riset, analisis, dan reporting serta pembuatan deck gitu ya. Gue mau rekap sedikit nih mengenai si Galaxy Tab S8 Plus ini. Dia punya spesifikasi apa aja sih? Tab S8 Plus ini punya layar berdimensi 12,4 inci dengan rasio 16:9 dan dengan resolusi 2800 x 1752. Untuk prosesornya dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, di mana Snapdragon 8 Gen 1 ini adalah prosesor terkencang dari Qualcomm dan untuk Android saat ini. Kemudian kalau misalnya kita analogikan orang awam gitu ya, Snapdragon tuh apa sih gitu kan? Kalau gue sih ngeliatnya kayak layaknya Intel tuh udah i7 atau i9 kali ya, udah pokoknya udah paling atas lah. Terus untuk urusan baterai, Tab S8 Plus ini punya baterai berukuran 10.090 mAh dengan daya charge 45 watt. Berapa besar sih baterainya? Oke, kalau rata-rata handphone sekarang adalah sekitar 4.500 atau 5.000 mAh, si Tab S8 Plus ini tuh kurang lebih ya sekitar 2 kalinya. Baterai sebesar itu kita punya daya tahan yang cukup lama gitu. Kalau dibandingkan dengan laptop, gue sih mengcompare kalau misalnya laptop kita bisa ngecharge kurang lebih sekitar 4 jam gitu kan untuk ngecharge lagi gitu. Nah, untuk Tab S8 Plus ini selama gue pakai, gue mungkin bisa satu skenario terburuknya bisa 2 kali ngecharge ya. Nah, lanjut untuk Galaxy Tab S8 Plus ini memang tidak lagi mendapatkan batok kepala charger ya atau travel charger, tapi kalian bisa beli aftermarketnya atau third party-nya itu udah banyak banget yang support 45 watt. Tapi yang menarik lagi di sini kita dapat S Pen yang include dalam paket penjualan. S Pen ini latensinya juga sudah diperkecil. Kalau misalkan yang Tab S8 Plus ini kalau nggak salah itu 2,8 milisecond ya untuk latensinya, dan itu feels nulisnya tuh enak banget kayak kita nulis dalam kertas. Tapi kalau misalkan kalian butuh tablet yang ukuran lebih besar lagi, kalian bisa pilih yang varian ultranya. Varian ultranya itu ada di 14,6 inci layarnya ya. Dan itu kalau nggak salah ukurannya sebesar layar HVS gitu. Jadi sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu dulu kalau kalian mau switching dari laptop ke tablet, ada satu aksesoris penting yang kalian harus punya, yaitu keyboard. Oke, kalau misalkan kalian kemarin yang beli Tab S8 Plus ini dalam fase PO, kalian sudah bisa mendapatkan si keyboardnya ini gitu. Tapi kalau kalian yang baru mau beli, kalian bisa cari, mungkin masih ada promo-promo yang include dengan si keyboardnya. Atau kalau misalkan sudah nggak ada ya kalian mau nggak mau harus menambah ekstra keyboardnya lagi, karena feel kita pakai laptop atau kita pakai komputer itu akan lebih enak ngetiknya ketika kita pakai keyboard. Ya iyalah. Lalu pertanyaannya adalah apa yang bisa kita maksimalkan dari Galaxy Tab S8 Plus ini? Jadi gua udah coba sekitar kurang lebih 7 hari ya menggunakan si Galaxy Tab S8 Plus ini, dan itu mencoba untuk switching dari laptop ke tablet ini seperti apa yang gue jelaskan di awal. Awalnya hari pertama tuh gue ngerasa agak sedikit kesulitan ketika beradaptasi karena gini. Yang pertama di otak gue adalah ketika gue pakai laptop, gue biasanya semua dibuka dari browser atau Google Chrome. Yes, jadi kayak misalkan email, Google Drive dan lain-lain, gue kalau misalnya di laptop itu bukanya dari Google Chrome gitu kan. Dan gue coba skenario ini, buka email pakai Google Chrome, kemudian gue coba buka Drive dan ternyata Drive ini langsung langsung masuk ke aplikasinya gitu. Ya udah,
Gua awalnya kayak oh ya udah oke nih, gue bisa. Tapi di sini kita bisa multi window gitu ya, jadi lebih simple gitu kan. Nah terus setelah gue coba lagi gitu kan, setelah gue coba lagi kayak wah tapi ternyata gue menemukan masalah gitu. Kenapa? Karena di Google Drive itu gue coba buka Google Sheet awalnya ya, gue buka Google Sheet itu toolbarnya nggak ada. Jadi gue waktu itu mau bikin chart, tapi karena toolbarnya nggak ada, ya udah akhirnya gue oke skip dulu. Gue lanjut ke kerjaan gue berikutnya, lalu gue coba ke Google Slide gitu kan. Google Slide itu PowerPoint ya. Gitu. Nah gue buka Google Slide juga, ternyata nggak ada juga toolbarnya. Gue mikir kayaknya waktu itu di handphone tuh pernah ada gitu ya. Akhirnya gue ngecek ke handphone dan ternyata toolbarnya juga nggak ada. Gue coba ke semua aplikasinya juga nggak ada. Terus gue coba download lah Microsoft 365 gitu. Dan kebetulan karena gue nggak subscribe, jadi kayak gue ngeliat oh kita mesti masuk tuh harus subscribe dulu. Jadinya kayak ya udah deh skip dulu deh. Kalau misalkan nggak ada tuh, nggak ada toolbarnya juga sayang juga karena kita nggak bisa pakai. Kayak hari pertama gue akhirnya menyerah dan akhirnya gue pindah lagi ke laptop. Tapi di situ gue masih mikir kayaknya ada deh caranya, harusnya ada gitu. Terus akhirnya malam-malam itu gue kepikiran, oke, gue coba pakai WPS. Dan pas gue install WPS, yes, ternyata toolbarnya ada. Di situ gue bisa ngisi chart, gue bisa insert image dan lain-lain gitu kan. Ya, jadi kalian kalau misalkan dengan skenario ini kalian bisa pakai WPS ini ya. Dan dia ada versi premiumnya, ada yang versi free. Karena dia bisa versi free, jadi ya gue pakai versi free dulu gitu ya. Terus juga kalian di WPS ini sedikit keunggulan, bisa dia untuk connect ke Google Drive. Anjay, keren banget. Jadi gini, dia tetap live, like kayak Google Drive gitu, kita ngeditnya live gitu. Tapi kita open foldernya itu ya open folder di Google Drive, kita hubungkan gitulah gitu. Terus untuk di WPS ini juga kita ada fitur Adobe PDF Sign. Jadi karena kita udah punya S Pen, untuk nge-sign-nya itu jadi lebih enak ya. Lanjut. Pekerjaan gue itu kan seputar tentang monitoring, analisis, bikin proposal dan segala macamnya ya. Jadi gue tuh butuh yang namanya split screen gitu atau multi window. Jadi gini, tinggal ku tengok atau lirik-lirik lah itu layarnya gitu. Itu gambarnya udah kelihatan ya kan. Menariknya di tab S8 Plus ini dia bisa split screen sampai 3 window gitu, secara bersamaan. Dan kalian juga ada misalkan kalian punya aplikasi yang biasa kalian split screen nih gitu. Nah, di sini juga bisa langsung digabungkan gitu. Jadi ketika kita masukkan ke dalam folder, begitu kita pilih, itu akan kebuka semuanya. Langsung berbarengan split screen gitu. Ukurannya juga bisa kalian adjust kanan kirinya. Kalian juga masih bisa tambahkan pop-up window-nya juga. Terus gue juga mau kasih tahu untuk enhance experience seperti desktop, kita juga bisa aktifin yang namanya Samsung DeX. Secara UI dan UX, menurut gue ini mirip dengan PC desktop atau laptop yang jadinya kita nggak canggung alias keder gitu ya pakainya gitu. Samsung DeX ini juga bisa kita mirroring ke TV gitu. Kalau kita punya smart TV ya. Tapi kalau misalnya nggak punya smart TV, kalau kalian punya monitor, kalian juga bisa hubungkan C2C ya, USB C2C ke monitor dan jadi deh layar yang lebih besar. Tapi soal mirroring ini nggak cuma mirroring ke TV aja, tapi bisa mirroring dua arah. Jadi si tab S8 Plus ini juga bisa menjadi second monitor. Cuman second monitor aja nih bro. Enggak juga, tapi ternyata dia bisa jadi monitor ketiga. Gue kemarin coba ya dari laptop itu hubungan ke HDMI ke monitor. Nah dari laptop gue extend lagi nih untuk monitor ke tab S8 ini dan bisa. Karena di paket penjualan kita udah dapat S Pen. Nah di sini gue mau ceritain nih. Jadi S Pen ini kita bisa menggantikan peran mouse kalau di pengalaman gue ya. Kita bisa select wordingnya lebih presisi gitu. Oke, kemudian feel-nya juga kayak megang pulpen aja gitu. Oke. Terus karena pennya ini ada Bluetooth-nya, jadi kita perlu charge. Nah, di back cover-nya inilah charging dock si stylus-nya. Mantep ya. Gitu. Oke, lanjut bicara soal kerja masa kini ya. Kita nggak terlepas dari yang namanya meeting online. Iyalah dari zaman awal pandemi gitu kan, kita udah akrab dengan meeting online. Untungnya Galaxy Tab S8 Plus ini punya kamera yang berada di tengah-tengah mode landscape atau bisa dibilang horizontal. Kebayang nggak gitu? Ya pokoknya horizontal lah. Orientasinya sama kayak laptop lah gitu ya. Nah untuk Tab S8 Plus dan Tab S8 Ultra,
Juga sudah dibekali yang namanya auto framing. Di sini tujuannya adalah untuk menjaga kita supaya tetap ada di tengah atau center of point-nya si kamera ya. Gitu. Jadi nggak yang ke kiri, nggak yang ke kanan. Nah, menariknya kalau misalnya si Tab S8 Ultra dia punya dua lensa, di mana dua lensa ini adalah ultra wide dan wide. Sementara kalau Tab S8 Plus ini hanya ada satu lensa kamera depan, gitu. Tapi di sini auto framing nggak cuma ngegeser-geser aja nih untuk ngejaga kita tetap di fokus di tengah areanya, tapi juga kalau misalnya di belakang kita tuh nambah orang gitu kan, orang yang mau nimbrung meeting itu bisa, dia nanti akan otomatis nge-wide sendiri. Gitu. Kalau misalnya di Tab S8 Plus ini ya sistemnya grouping ya auto framingnya. Untuk kamera depannya Tab S8 Plus ini punya resolusi 12 megapiksel. Sementara untuk belakangnya itu ada dua kamera, ada dua lensa kamera yaitu 13 megapiksel dengan autofocus dan 6 megapiksel ultrawide. Bicara soal meeting, nah suara bising ini kan biasanya jadi gangguan ya kalau kita lagi meeting ya. Di Tab S8 Plus ini punya 3 mikrofon. Tiga mikrofonnya ini bertugas masing-masing, ada yang untuk ngerekam suara kita, ada yang bukan ngerekam, sorry. Ada yang bertugas untuk input suara kita, ada yang bertugas untuk noise cancellation. Jadi suara yang di audiens kita, suara kita di audiens kita itu jadi jauh lebih jernih gitu ya. Saran gue sih kalau kalian mau paket lengkap ambil sekalian keyboardnya juga gitu ya, karena udah ngelewatin masa PO, jadi keyboardnya mau nggak mau ya kita mesti beli lagi. Seperti apa yang gue bilang di awal, coba cek aja di e-commerce atau toko-toko offline gitu ya, kali aja masih ada bonusnya. Nah untuk tabletnya sendiri harganya itu 16,99 juta. Sementara untuk book cover keyboard, sementara untuk book cover keyboardnya itu sekitar 2 jutaan. Kalau di total ya sekitar 19 jutaan. Ya bisa dibilang ini harga yang ada yang bilang harga yang lumayan, ada yang bilang ini mahal banget. Tapi menurut gue balik lagi, kalau misalkan kalian punya uang lebih atau kalian bisa maksimalin potensi dan kalian butuh si Tab S8 Plus ini, emang menurut gue bisa kalian ambil. Tapi kalau kalian buat yang pengen nonton doang gitu kan, punya tablet buat nonton doang atau sekedar entertainment doang ya boleh-boleh aja sih. Cuman menurut gue sayang karena tablet ini punya potensi yang amat sangat besar. Tapi bicara soal kekurangan, sebenarnya lebih kepada softwarenya aja sih. Jadi beberapa software tuh masih belum mendukung ya. Kayak misalnya skenario kerjaan gue sih udah mungkin sekitar 80% bisa disikat gitu. Tapi sayang ya di sini belum ada aplikasi untuk 3D gitu. Ada SketchUp Viewer. Nah SketchUp Viewer itu juga terhubung ke SketchUp account gue gitu. Dan itu kalau misalnya kita udah upload ke 3D Warehouse. Kalau misalnya ada SketchUp di Tab S8 Plus ini atau di tablet Samsung berikutnya gitu kan, ini akan menjadi menarik banget. Atau minimal Blender gitu ya. Untuk yang doyan 3D atau arsitek ini akan lebih fleksibel lagi untuk kerjanya. Plus didukung dengan aplikasi renderingnya yaitu V-Ray atau Lumion gitu ya. Ya udah segitu dulu aja cerita gue soal Galaxy Tab S8 Plus ini. Intinya kalau kalian mau switch dari laptop ke tablet itu ya Tab S8 Plus ini dengan skenario kerjanya sama kayak gue, itu menurut gue masih bisa gitu. 80% aplikasinya itu bisa disikat. Nah itu dia, kalian jangan lupa download VPS ya untuk. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalau kalian misalkan suka dengan video ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai sini dulu aja. Sampai ketemu di video ruang kerja gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.